Bagaimana mendapatkan calon pembeli yang kredibel dengan positioning? Nah, kali ini kita akan membahas tentang positioning. Untuk membahas positioning, kita perlu tahu terlebih dahulu proses-proses yang harus dilakukan dalam menentukan positioning. Strategi positioning tidak bisa lepas dari proses sebelumnya, yaitu segmentasi pelanggan dan targeting. Hal ini sudah menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning itu sendiri. Agar Anda bisa mendapatkan pemahaman yang mendasar, akan saya jelaskan satu persatu mengenai segmentation, targeting, dan positioning. Ngebahas tentang segmentasi dulu, ya. Apa yang dimaksud segmentasi? Ya, segmentation itu artinya adalah bagaimana Anda mengamati market atau pasar dengan kreatif dan out galaxy. Jadi bukan hanya sekedar out of the box nih, tapi kondisi pasar sekarang seperti apa itu Anda amati. Atau Jogja misalkan, Anda amati segmentasi orang di Jogja baik secara demografi, terus mereka juga istilahnya usia, psikografi, perilakunya, psikologisnya, lifestyle-nya itu seperti apa, kita amati, kita lihat dari situ mana segmen yang mau diambil, gitu loh ya. Kalau yang targeting, tujuan targeting itu apa sih? Dari segmen-segmen yang ada, misal di Jogja ada wisatawan, misalkan di Jogja ada mahasiswa, di Jogja juga ada orang yang dengan usia sekian sampai sekian yang tinggal di sana. Dari segmen-segmen itu kita targeting nih. Jadi targeting itu artinya teman-teman, kita mengalokasikan sumber daya yang kita punya ya, sekali lagi, jangan yang orang lain punya, tetapi alokasikan sumber daya baik itu finansial, manusia yang kita punya, tim kita alokasikan seefektif dan seefisien mungkin. Itulah makanya kita perlu targeting ya. Kalau misal Anda bermain di Jogja, katakan, oh iya di Jogja bagus rumah untuk homestay misalkan, karena ada segmen itu ya, Anda bikin targetingnya siapa yang akan beli. Jangan Anda berbisnis atau sebuah produk itu untuk melayani semua segmen, nggak bisa ya, kecuali memang dana Anda besar, tim Anda banyak, dan perusahaan Anda besar. Tetapi ketika tim Anda terbatas, dana Anda terbatas, dan skill mungkin Anda juga masih terbatas, Anda targeting siapa segmen yang mau Anda tembak, itu yang namanya targeting ya. Caranya seperti apa ya, pasti ini butuh data ya kan. Kita nggak bisa bahas data di sini, kita butuh data. Misalkan kalau di Malang, oh iya Malang lagi bagus nih ya, sebagai tempat kunjungan wisata ya, 10 juta orang per tahun yang datang ke sini, atau lebih dari 170.000 mahasiswa baru yang masuk, bayangkan ya. Saat ini di Malang mahasiswanya sudah mendekati 1 juta orang, 900.000 tepatnya, sudah mendekati di 1 juta orang. Maka target apa nih yang bagus? Untuk siapa pasar ini nanti? Ya, maka nggak heran kalau ternyata banyak yang bermain di Malang produksi rumah kos. Ya tinggal nanti strategi mana yang berhasil, strateginya developer siapa yang berhasil, strateginya tim yang mana yang berhasil. Ingat, strategi meskipun sama dijalankan oleh tim yang berbeda juga bisa jadi hasilnya berbeda. Karena tadi sumber daya tim, sumber daya finansial itu nggak sama. Oleh karena itu ketika Anda melakukan targeting, perlu dilihat juga secara ke dalam, kita bisa efisien nggak, bisa efektif nggak malah targetkan segmen pasar itu ya. Oke, positioning selanjutnya. Setelah Anda targeting ya, tujuan dari positioning itu apa sih ya? Tujuan dari positioning itu kita mendapatkan pelanggan yang kredibel, yang sesuai dengan produk kita. Itu tujuannya positioning ya. Kalau Anda nggak keluar positioningnya, maka pelanggan yang datang ini orang yang berbeda, bukan target market kita ya. Anda jual menengah ke atas, Anda nggak mau mempositioningkan produk Anda menengah ke atas. Misalkan Anda jual produk untuk investor, tapi Anda tidak mempositioningkan atau melabeli atau melakukan upaya-upaya agar persepsi pelanggan terhadap produk Anda sesuai dengan produk Anda,
Kalau nggak sama, ya Anda akan ketemu segmen lain. Bukan berat. Ini berlaku juga sebaliknya. Kalau Anda berjualan rumah subsidi misalkan, tapi cara berkomunikasi Anda, positioning Anda, tagline Anda mungkin itu menunjukkan kelas atas, ya nggak masuk juga, nggak ketemu, nggak match jadinya, ya. Ini kriteria dalam melakukan segmentasi, teman-teman. Saya cepat aja yang di sini, ya. Ketika Anda melakukan segmentasi, pastikan segmen yang dipilih cukup besar dan menguntungkan, ya. Jangan ambil segmen yang terlalu kecil gitu loh. Boleh Anda ambil segmen yang kecil asalkan memang dari sumber daya Anda siap. Misalkan, oh saya mau memanfaatkan rumah, katakan misalkan di Malang 20 miliar ke atas. Ya pertanyaan saya, apakah pasar ini besar atau kecil? Kalau pasar ini kecil, Anda butuh effort yang banyak juga memenuhi itu. Terus juga pastikan marketnya growth. Jangan sampai Anda bidik di marketnya yang tidak growth. Ini biasanya market growth dan tidak growth juga terpengaruh dari sisi lokasi. Apakah lokasi yang Anda buka ini di sunrise location atau sudah sunset? Ya. Terus bagaimana situasi kompetisinya, baik secara langsung maupun tidak langsung? Ya, secara langsung itu adanya sama-sama produknya, yang secara tidak langsung dengan produk yang lain misalkan. Maka Anda harus pelajari, ya. Anda mau ngambil mana gitu loh maksud saya, ya. Kalau Anda mau ngambil rumah subsidi, oke memang, ya growth, size-nya besar. Tapi lihat juga kompetisinya di lokasi Anda maksudnya, ya. Di arah sana kompetisinya seperti apa? Lah kalau sudah bermain banyak di situ, kalau Anda tidak bisa melihat market secara kreatif, ya Anda akan perang berdarah-darah, red ocean di situ, gitu. Ya. Juga evaluasi keunggulan perusahaan untuk mendominasi segmen yang dipilih. Ya, saya menganalisa ini ada beberapa perusahaan yang berhasil memang mendominasi atas segmen yang dipilih. Seperti perusahaan-perusahaan besar, nggak mungkin semua perusahaan itu main di semua segmen. Oh, dia main apartemen, dia main rumah landed, dia main kawasan. Nggak, pasti mereka punya satu atau dua pilihan produk yang memang mereka unggul di situ. Dan ini pun sama. Teman-teman juga harus memilih ketika melakukan yang namanya segmentasi. Anda harus memilih, nggak bisa semua Anda ambil, gitu. Ya sama dulu waktu saya bekerja sebelumnya, kita ngambil segmen middle up, ya udah middle low-nya kita lepas, karena kita nggak mungkin bisa melayani semuanya, jatuhnya nggak efisien atau nggak efektif juga, ya. Jadi apa artinya positioning, teman-teman? Positioning adalah menciptakan persepsi tertentu dalam benak konsumen dengan menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul dibandingkan produk lain. Itu namanya positioning, ya. Contoh, ini produk, ya. Saya ambil di tempat saya bekerja dulu, ya. Rumah kos khusus muslimah. Nah, ini adalah positioning. Jadi Mira Resident mengklaim, memposisikan produknya sebagai rumah khusus muslimah. Maka bahasa komunikasinya yang digunakan, dia akan menggunakan hal tersebut, ya. Ini yang kedua juga sama, ya. Kalau ini bermain di villa, dia memposisikan bahwa villanya bernuansa Jepang, ya. Villanya bernuansa Jepang. Di sini dia ambil juga villa prestis. Ini positioning, ini yang namanya positioning. Jadi harus clear produk Anda ini positioningnya apa, ya. Contoh lagi, ya di Surabaya Citraland, dia pakai tagline The Singapore of Surabaya karena dia ingin memposisikan bahwa kawasan hunian bernuansa Singapura. Ini yang namanya positioning. Jadi kalau Anda membuat sebuah produk, maka Anda harus melakukan yang namanya positioning, ya, agar Anda bisa menemukan tadi pelanggan yang kredibel, ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.